Saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan para ulama-ulama. Kita ada banyak di antara mereka yang mendapatkan pahala yang luar biasa, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik yang telah dia lakukan. Sebutlah Uwais Al-Qarni, itu orang luar biasa sekali teman-teman sekalian. Adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sebab walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad pernah menceritakannya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, rubba as'as aghbar law aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang dekil, dekumal, kelihatan lusuh, kelihatan gak mampu, kelihatan gak punya. Orang yang diusir, madfu'un bil abwab. Kalau datang ke rumah orang tidak dibukakan pintu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia berdoa, meminta kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Para sahabat nanya, hat rajulan minhum. Berilah kami contoh wahai Rasul yang seperti itu tuh siapa? Nabi menjawab, dzaka Uwais Al-Qarni. Yang seperti itu adalah Uwais Al-Qarni. Sahabat tanya lagi, wa ma Uwais ya Rasulullah? Uwais itu nama apa Rasul? Nama kota kah? Nama sekumpulan orang kah? Kata Nabi Muhammad, rajul adalah nama seorang laki-laki. Innahu kana barran bi ummih. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais punya banyak amal soleh teman-teman. Uwais punya banyak kebaikan-kebaikan. Akan tetapi Allah ridho kepada Uwais. Allah cinta kepada Uwais karena baktinya Uwais kepada ibunya. Seperti apa baktinya Uwais kepada ibunya? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Uwais itu udah gak punya bapak dari sejak kecil. Maka Uwais tinggal bersama ibunya, 2 orang ini aja, ibu sama anak nih, berduaan. Sampai satu waktu di saat Uwais masih umur belasan tahun, ibunya sakit keras, gak bisa ngapa-ngapain. Di atas tempat tidur, mungkin kalau orang zaman sekarang kayak semacam lumpuh atau stroke gitu. Sehingga ibunda Uwais tidak mampu untuk pergi kemanapun. Dan di masa seperti itu Uwaislah yang bekerja untuk ibunya. Kemudian dia memasakkan untuk ibunya. Dia mandikan ibunya. Dia berduaan dengan ibunya, sholat berjamaah. Dia lakukan segala sesuatu untuk ibunya yang sudah tidak dapat mengerjakan hal apapun. Sehingga sekalian, satu waktu datang perintah untuk haji. Ibunda Uwais yang sudah tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya itu bilang sama Uwais, nak, ibu kepengen pergi haji. Uwais tersenyum, kemudian berkata, marhaba, baik ibu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dari bulan haji itu sekitar 3 bulanan yang akan datang. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais biasa mencari kayu bakar di hutan tiap hari. Begitu dengar ibundanya mau berangkat pergi haji, besoknya Uwais biasanya ngangkut kayu bakar itu dia bersama dengan keledainya. Tentu dia naik di atas keledainya biasanya. Tapi begitu ibunya bilang, nak ibu mau pengen banget pergi haji. Uwais kemudian menggendong keledainya. Orang-orang ketika Uwais jalan, dia gendong keledai, orang-orang bilang Uwais gila nih. Sejak kapan
keledai digendong orang. Biasanya pastinya keledai yang dinaiki orang, ini keledai dinaikkan di atas orang. Tapi Uwais gak peduli, karena jelas tujuan Uwais. Apa yang dia lakukan pasti. Dari mulain dia sebentar aja bawa keledainya, ketika dia rasa berat dia turunkan keledainya, gantian dia naikin. Besokannya lagi, lama-lama semakin lama Uwais bisa bawa keledai. Dia berangkat, dia gendong keledainya, arah pulangnya baru keledainya yang dia naiki. Sampai kemudian jelang-jelang waktunya bulan haji, Uwais sudah mampu dari sejak awal keluar dari rumah. Keledainya ada di atas punggungnya, dia nyari kayu bakar dan lain sebagainya. Dia dapat kayu bakarnya, keledainya tetap ada di atas punggungnya. Dia bawa, dia gendong dari berangkat sampai dia pulang. Sampai ketika datang musim haji, dia berkata kepada ibundanya, "Ibu, marilah saya akan siapkan segala perbekalanmu untuk berangkat pergi haji. Kita berangkat berdua, Bu. Punggung saya sudah kuat untuk membawa ibu dari berangkat hingga pulang dari haji." Maka berangkatlah Uwais Al-Qarni, saudaraku sekalian. Pergi haji dengan ibundanya dalam gendongannya. Innahu kana barran bi ummi. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibundanya. Itu sebabnya Allah meninggikan derajat Uwais dengan derajat yang sangat tinggi. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan, "Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa sara ahlun nar ilan nar." Apabila manusia udah dimasukkan ke dalam surga, yang ahli surga, yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam neraka, yang kafir-kafir masukkan ke dalam neraka, Uwais, umiro bi Uwais ilan nar. Uwais diperintahkan untuk menuju ke neraka. Katanya orang baik. Kenapa datangnya ke neraka? Uwais ternyata datang ke neraka fayashfa, untuk memberi syafaat kepada ahli-ahli neraka. Dia pun mengeluarkan orang-orang dari neraka. Bukan Nabi, akan tetapi Allah SWT memuliakan Uwais dengan derajat yang sangat tinggi hingga dapat menyelamatkan orang-orang dari dalam neraka yang memiliki hubungan, yang memiliki cinta, yang pernah mengirimkan suratul Fatihah kepada Uwais Al-Qarni. Mungkin untuk disyafaati oleh Uwais Al-Qarni dari tingginya derajat Uwais Al-Qarni hingga sampai Nabi Muhammad mengatakan fayashfa' bi'adadi qabilah Rabi'ah wa Mudar. Uwais pun menyelamatkan ribuan orang dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Ribuan orang seperti bilangan qabilah Rabi'ah dan Mudar. Itu dua qabilah terbesar pada masa tersebut di negeri Arab. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Uwais mendapatkan derajat setinggi itu. Innahu kana barron bi ummi, karena dia adalah seseorang yang berbakti kepada ibunya. Al-Fatihah ila ruhi Uwais Al-Qarni anna Allah yaghfir lahu wa yarhamu wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mengajakmu membaca Fatihah barusan ini, siapa tahu ada di antara kita yang tidak selamat di hari akhirat. Siapa tahu saat itu Uwais kemudian menarik-nariki orang dari dalam api neraka.
Jika saat tersebut ada di antara kita yang ada di dalam neraka, siapa tahu. Siapa tahu orang ini pernah bersama-sama membaca Fatihah untuk Uwais Al-Qarni saat majlisnya. Sehingga Allah kemudian menjadikan Uwais pun menyelamatkan dirinya dari api neraka.